apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi, selamat pagi untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Ada yang sudah nonton part 1 kemarin kah belum? Ya, jadi kalian nonton sebelum nonton part 2 ini, kalian wajib nonton part 1 kemarin ya, biar ceritanya itu nyambung. Nah, di sini itu kita pakai pekarangannya Bapak RT. Jadi pas turun-turun Tablanusu tuh sebelah kiri ada rumah kan, rumah itu ada berjejeran. Jadi rumah pertama, rumah kedua ya. Rumah kedua itu yang Bapak RT punya rumah. Jadi di depannya Bapak RT punya rumah itu ada pantai yang indah ini guys. Jadi kita menginapnya di sini. Kita bikin camping itu di sini. Kenapa kita bikin camping di sini? Karena di sini tuh Bapak Queen kalau dong turun di Tablanusu tetap dorang pakai Bapak RT, dia punya pekarangan tempat ini begitu ya kan? Dan kamu lihat di sini pekarangannya itu luas sekali guys. Jadi kita di sini rencana mau camping selama 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi Minggu sorenya baru kita pulang ya. Jadi kita bayar di sini 400.000. Jadi 2 siang 1 malam gitu ya. Nah, di sini untuk kamar mandi, air kalian pakai bebas ya. Air itu bebas. Dia punya kamar mandi juga, kalian bisa ke rumahnya Bapak RT di sebelah sana dan kalian menggunakannya itu bebas. Mau siang atau malam 24 jam istilahnya ya kan. Kan terus ragu-ragu kalau untuk datang menginap di sini kalau pakai Bapak RT DP rumah seperti itu. Dan ini adalah camping pertama kita, yaitu saya dengan Lovely dan Queen. Untuk dia Bapak itu sudah biasa ya kan. Setelah kita udah atur mobil dengan posisi yang baik, akurat dan terpercaya, kita lanjut pasang ini tenda ya. Jadi Bapak Queen dia dengan saya bikin ini bocil-bocil punya tenda biar dorang nyaman di dalam. Sebenarnya tidak panas-panas amat di sini ya, tapi ya kita harus mempersiapkan tenda dulu sebelum matahari terbenam. Kamu lihat kita punya tenda ini, sebenarnya ini bukan tenda camping ya. Ini tenda mainan di rumah begitu. Dan saya beli lama sekali tapi tidak terpakai. Dan karena dia Bapak bilang kita mau camping, ya sudahlah, saya punya inisiatif sendiri untuk mencari tenda itu yang saya simpan di lemari-lemari begitu. Tempat penyimpanan istilahnya ya. Dan kalian lihat itu angin baru tiup saya dia seroboh. Apa sudah ya, untuk tolong-tolong susah. Jadi biar untuk nanti malam dorang 2 bocil ini semoga dorang 2 nyaman di sini, bisa tidur nyenyak sampai besok pagi. Jadi kita pasang tenda, terus pasang ya tenda lah, tenda kayak gitu kan, menggunakan baliho-baliho begitu. Terus di lantainya juga ini. Jadi kita punya tenda ini sederhana sekali everybody. Jadi di sini yang bawa tenda gini tuh hanya kita ibu-ibu dengan anak-anak ini ya. Bapak-bapak nanti malamnya disesuaikan saja, mereka tidur di bawah situ kayak dalam mobil kayak terserah ya. Karena mobil itu dia besar juga, jadi nanti mereka atur saja. Setelah selesai pasang segala rupa macam untuk perkempingan ini, dan Bapak Queen dengan dia punya teman-teman serta Pak JM juga mau turun untuk molo mencari ikan untuk makan malam ya. Tapi di sini karena bajunya cuma 3, yaitu Pak JM pinjam Bapak Queen dia punya baju. Jadi Bapak Queen dia memutuskan untuk tidak turun, dia bantu saya untuk percookingan ya kan. Jadi yang turun itu mereka bertiga, Pak JM dengan Bapak Queen dia punya rekan 2 orang itu, yaitu Om Sandi dengan Om Eri. Nah di sini tuh karena Bapak Queen dia bilang anak-anak ini dorang sulia air masing itu macam lihat mama pun jadi saya diutus untuk melihat, mengontrol dan mengawasi ini bocil 2 ya kan. Jadi ini pas turun-turun dari mobil nih, belum sampai apa-apa lah langsung menuju ke air masing ini. Jadi Bapak Queen yang bertugas untuk memasak nasi karena kita pakai tungku, pakai kayu bakar. Jadi Bapak Queen yang masak dan saya mengontrol ini anak-anak ya. Jadi itu pasukan molo sudah pergi, alias pasukan katak sudah pergi cari ikan untuk makan malam. Dan ini dia memasak anak 2, mengawasi anak 2 ini ya kan, biar mereka tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalian lihat mereka tidur di pantai nih, bayangkan mereka tidur di atas kasur. Mereka sangat senang sekali everybody. Apalagi Lovely lihat air masing itu ya sama sajalah. Dorang 2 sudah ya. Jadi lihat ini. Taruh kepala di batu baru tunggu ombak datang terus tertawa semacam dengan tabir surya.
Jadi saya pikir mereka dua pusing tadi turun dari mobil dan tidak bisa beraktivitas apa-apa begitu ya. Sampai besok mungkin kabar dong mandi, padahal tidak. Udah lihat air langsung mata segar kak. Aduh sungguh anak dua ini. Dan saya ada mengawasi anak dua itu, tiba-tiba bapakku dia panggil untuk tolong, lalu datang lalu garu ini nasi di dalam panci ini. Karena tidak punya angkat-angkat, kita kurang persiapan guys. Kenapa kita masak dengan tungku begini biar cepat ya kan. Saya suka sekali masak di tungku ini. Jadi dia punya suasana juga estetik. Dan dia punya viewers itu juga mahal. Jadi kita harus penyesuaiannya biar sangat mahal. Anjay. Kamu lihat itu guys. Masak di tempat yang tidak biasa. Mahal tidak mahal tuh. Dan sesekali kita harus korek ini nasi biar dia matang merata. Jadi pas orang pergi cari ikan datang itu nasi sudah masak. Dan kita tinggal masak ikan. Dia lauk-lauk saja ya. Memang ada kita bawa itu apa namanya kompor portable kak, kompor gas yang kecil itu, tapi ya kayaknya kurang nikmat saya. Jadi kita buat tungku, saya yang bapakkuin buat tungku, terus cari kayu-kayu seadanya di pinggir pantai begitu dan kita masak saja. Ini kita garuk nasi mungkin ada 5 kilo karena kita tidak tahu ya kan. Jadi kita masak saja biar tidak ada yang kelaparan di tengah jalan. Setelah itu anak-anak selesai mandi dan dia bapak itu masak mie untuk mereka dua makan. Dan itu orang yang molo sudah datang ya bawa ikan. Ya nanti kita kasih bersih. Ini Pak Eri sedang masak, dia punya sayur apa namanya kemarin ya Pak, kangkung. Setelah itu kita angkat ikan bakar juga. Kamu lihat tuh ikan segar-segar, terus bakar di pinggir pantai, terus makan juga di pinggir pantai. Setelah itu kita tidur guys. Oke? Karena ini sudah malam jadi kita waktunya untuk tidur. Dan bapak 3 ini juga mau pergi cari ikan lagi ya. Jadi mereka habis makan langsung mereka pergi cari ikan. Jadi saya dengan anak-anak ini duduk tunggu di sini. Setelah itu kita lihat beberapa jam kemudian bapakku ini sudah datang membawa dia punya hasil. Dan rekan 2 orangnya belum sampai ya, belum naik. Jadi karena mereka naik tadi malam itu saya sudah tidur, jadi saya tidak sempat untuk ambil dorong 2 punya hasil ikan lagi. Jadi ini bapakku ini punya hasil ikan guys. Oke? Dan dia ukuran juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang-sedang lah, cukup untuk kita besok pagi makan pagi katanya ya. Jadi ini bapakku ini sudah naik. Dan bicara-bicara tengah malam sampai saya sadar ini dorong ampa ada diskusi bercerita. Oke guys, jadi nanti kita lanjut di part 3 ya karena durasinya sudah selesai. Bye.